Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Yulia Putri, NIM 1914290 dari kelas Perbankan Syariah semester 6 kelas C. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau LAPS di Indonesia. Nah, video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Arbitrase Syariah dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Haji Syaiful Bahri SAG MM. Langsung saja, untuk yang pertama yaitu pengertian LAPS. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau LAPS adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank di luar pengadilan. Nah, lembaga alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia ini ada 3. Yang pertama ada Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Yang kedua ada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMI. Dan yang ketiga ada Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Sejarah berdirinya Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI pertama kali berdiri pada tahun 1977 oleh Kadin atau Kamar Dagang dan Industri di Indonesia. Pendirian ini dimaksudkan untuk menjembatani sengketa perdagangan atau jenis lainnya tanpa harus ke pengadilan. Selama berpuluh-puluh tahun, BANI terus berkembang dengan menghadirkan arbiter terbaik dari dalam dan luar negeri. Arbiter ini memiliki keahlian sendiri-sendiri dan akan menangani kasus yang lebih spesifik. Perkembangan dari BANI semakin pesat sejak pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase. Dengan undang-undang ini, penyelesaian sengketa perdagangan melalui jalur arbitrase semakin jelas dan memiliki kekuatan hukum. Saat ini ada ratusan arbiter dalam dan luar negeri yang dimiliki oleh BANI. Dengan dukungan tenaga ahli yang hebat, badan independen ini terus melejit dan menjalin banyak kerjasama dengan lembaga terkait di seluruh dunia. Kewenangan Badan Arbitrase Indonesia. Kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI memiliki kewenangan dalam menggelar persidangan sesuai dengan permintaan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Lembaga ini bisa menyediakan tempat atau menyerahkan urusan ini pada pihak bersengketa. Selanjutnya, BANI juga menawarkan arbiter terbaik yang akan menjadi ahli dalam persidangan serta membuat putusan. Kewenangan BANI juga mencakup penyelesaian sengketa perdata dengan cakupan perdagangan, industri, dan bank. Cakupan ini bisa di dalam negeri atau di luar negeri. Kewenangan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase pasal 5 ayat 1. Dengan landasan ini, arbiter yang disediakan oleh BANI bisa memberikan putusan yang tepat dan tidak berat sebelah. Yang kedua ada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI adalah sebuah yayasan dengan nama Yayasan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI. Sebagai yayasan, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI merupakan badan hukum yang mempunyai legitimasi secara yuridis formal melalui Akta Pendirian Yayasan Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993. BAMUI mulai beroperasi pada tanggal 1 Oktober 1993. 10 dan keberadaannya sebagai salah satu contoh lembaga arbitrase Islam yang ada di Indonesia. Apabila dilihat dari aspek yuridis, mempunyai dasar hukum yang sangat kuat, yaitu bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' ulama.
Secara historis, dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga arbitrase Islam sudah ada sejak masa Rasulullah SAW dan berkembang sampai sekarang dari lembaga ad hoc menjadi lembaga permanen. Demikian juga secara sosiologis, keberadaan arbitrase Islam merupakan kebutuhan umat dalam menyelesaikan setiap terjadi sengketa di antara mereka yang meliputi masalah politik, peperangan, perdagangan, keluarga, ekonomi, dan bisnis. Selain juga dapat dilakukan secara murah, mudah, dan cepat dibandingkan dengan proses pengadilan. Tujuan BAM UI sesuai dengan Akta Pendirian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. Maksud dan tujuan yayasan ini adalah yang pertama memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain. Yang kedua, menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Yang ketiga, sejarah berdirinya Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional pada saat ini didirikan bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia BAM UI. BAM UI yang didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993 berbadan hukum yayasan. Akte pendiriannya ditandatangani oleh Ketua MUI yaitu Kiai Haji Hasan Basri dan Sekretaris Umum HS Prodjo Kusumo. BAM UI dibentuk oleh MUI berdasarkan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas MUI pada tahun 1992. Perubahan nama dari BAM UI menjadi Basarnas diputuskan dalam Rakernas MUI tahun 2002. Perubahan nama, perubahan bentuk dan pengurusan BAM UI dituangkan dalam SK MUI nomor 09-MUI-12-2003 tanggal 24 Desember 2003. Ketetapan yang diambil dalam SK tersebut yakni yang pertama, mengubah nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAM UI menjadi Basarnas. Yang kedua, mengubah bentuk badan BAM UI dari yayasan menjadi badan yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi. Dan yang ketiga, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga hakam, Basarnas bersifat otonom. Kewenangan Basarnas diatur dalam Pasal 1 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional, yakni yang pertama, menyelesaikan secara adil, cepat sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, dan jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaian kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas sesuai dengan prosedur Basarnas. Yang kedua, memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.